ini yang sering kali jadi kesalahan kalau menurut gue ya, dilakukan sama banyak orang, especially di bidang seni gini. Waduh. Lo kebanyakan mikir, men. Oh, Gitu iya. kan. Lo ngapain kebanyakan mikir tentang karya lo, kebanyakan mikir tentang apa yang lo bikin. Ya lo yang dari hati lo ya lo keluarin gitu aja kan. Semudah itu sebenarnya untuk jadi seseorang yang ada di bidang ini gitu. What up. Bow. Gua harus gimana openingnya nih? Gini aja. What up gimana? What's up? Apa kabar semuanya? Iya. Willy Winarko, Bimoki Yo. sedang di sana. Di mana-mana hatiku senang. Oke. Lihat ke kiri, lihat ke kanan. Yoi. Gimana sih? Bimoki, Mr. Voiceover Indonesia. Iya. Yang Bukan gitu, apa? gimana? Bukan cuman ngomong dengan bergaya. Iya. Tapi dengan harga. Boleh. Cuan. Aduh, gimana nih kabarnya, Bang? Aduh, aman, gila, seneng banget. Bertahun-tahun tidak ketemu Willy Winarko. Pandemi ini emang sih susah, Bang. Kita keluar. ketemunya virtual gitu ya, men? virtual. Aduh. Iya kan? Willy Winarko, salah satu voice talent. Lagi-lagi, gua selalu membawa ke sini tuh voice talent yang tidak mainstream lah. Rata-rata soalnya orang tuh tahu voice talent tuh ya voice over. Oke. Padahal voice talent tuh ya semua orang yang bekerja dengan suaranya gitu. Oh, gitu ya. Gue juga baru tahu nih. Penyanyi ya, makanya ada yang namanya The Voice. MC, host, penyiar radio, lalu apa? Ya, jurnalis, sportscaster, news anchor gitu-gitu. Benar. Terus juga voice talent. Dan sekarang malam hari ini di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia Sulisara dan juga voice over ada Willy Winarko. Kita mau nanya-nanya seputar bersuara seperti Willy Winarko. Amin. Bukan cuman teknik berbicaranya, Will. Tapi Oke. seorang Willy Winarko tuh apa sih yang ingin disuarakan gitu, di perjalanan hidupnya. Amin. Supaya teman-teman yang nonton tuh bisa bersuara seperti Willy Winarko. Amin. Positif-positifnya yang disuarakan sama Willy Winarko. Amin. Alright, kita mundur jauh ke tahun 2000 berapa? 15 atau 14 gue lupa. Dimana gue masih culun banget untuk siaran di salah satu radio legendaris di Jakarta, Mustang AA. Wah, gila. Ketemu nih sama Bang Bimo nih. Sampai sekarang Willy juga masih siaran. Iya, masih. Dan gue juga waktu itu tuh apa ya? Gue ngerasa gue tuh masih baru juga. Gue masih baru masuk 6 bulan atau setahun Iya, gitu kan. setahunan sih, benar-benar. Kan? Abis itu ada lo juga ke situ kan. Terus kayak wah, gila. Tapi kan gue belum yang maksudnya kayak gue yakin lah, gue tuh dari dulu nggak cita-cita sebagai seorang penyiar radio, Will, sebenarnya. Tapi karena teman-teman waktu itu di Mustang banyak banget yang voice over talent. Iya. Ya satu dua ngajakin gue siaran lah waktu itu. Iya. Gitu. Dan Willy waktu gue masuk ke Mustang tuh siaran malam ya, Will? Gue malam, gue malam waktu ya? itu. Waktu itu gue lagi malam. Betul. Iya kan, terus ya lo masuk, kalau nggak salah lo siang kan ya? Ya, siang dulu pertama. Iya, waktu itu lo siang Bener, gitu kan. Habis itu jadi voice over di mana-mana, rate-nya naik. Nah, udah cabut deh. Lo tau dari mana rate-nya naik? Justru rate-nya turun. Oh, gitu ya. Makanya gue laku di mana-mana. Oh, siap. Gitu. Aduh, Willy Winarko tuh salah satu orang yang berbicara sehari-hari. Maksudnya kalau lagi ngobrol kayak begini sama dia siaran, Willy tuh nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Tetap dengan coolnya, tetap dengan gayanya dan lain-lain. Kan biasanya ada beberapa orang yang siaran langsung jadi beda gitu. Iya, kan? bener. Tapi kalau Willy siaran tuh dia nggak tahu nih, bukan maksudnya karena ada Willy di sini gitu. Seorang interviewer yang anti mainstream loh. Amin. Seorang interviewer yang extraordinary menurut gue. Dan itu terbukti ketika gue ada di sesi tanya jawab sama Willy lah waktu itu di salah satu sesi Zoom gitu. Nggak mainstream yang ditanyain. Mana duitnya? Hah? Mau salam tempel? Oh, nggak, ntar aja. Oh, ya udah. Mau ngapain? Iya. Masih ada duit cash kan? Orang kan tinggal transfer. Siap. Mungkin GoPay ada. Iya, bisa digope. Aman. Gitu. Gua jadi sekarang tuh bukan beban ya, tapi kayaknya udahlah kita ngobrol biasa aja. Nggak harus yang
wah nih Willy dari kapan sejak Iya. sejak kapan dia berkecimpung di dunia. Yang gue tahu Willy ini salah satu orang yang nggak melupakan pendidikannya. Bener gak? Lo tuh Iya. double degree kan? Sorry bukan double degree. Lo ngambil internasional kan? Enggak, gue sebenarnya Bener, S1 biasa gue. Oh, satu biasa. Gue S1 biasa. Kata lo kelas internasional. Hah? Bukan ya? Kayak bini gue deh yang internasional tuh kemarin tuh. Sikit deh, banyak salah nih. Maksudnya dari dulu lah gue kenal sama lo dan lain-lain. Oh, Willy ngampus. Iya, Ya iya. kan? Gue Willy ngampus segala iya. macam. Iya. Kan beda banget ya, maksudnya di era-era orang-orang pengen jadi penyiar radio. Iya. Tapi nggak yang sorry ya, bukan dibilang nerd, tapi sebelajar lo gitu, Will. Iya, sebenarnya nggak belajar juga sih. Gue tuh ada di kuliah yang kayak hampir di DO 2 kali gitu loh zaman dulu. Jadi tuh kayak kan gue di UI lah, ya kan, Iya. di UI. Nah, kebetulan gue ada di fakultas di mana itu mungkin bisa dibilang 30% dari orang-orangnya itu di DO gitu karena nilainya itu kekurangan ekonomi gitu. Ini tuh udah terkenal lah gitu kayak Iya, kalau iya. misalnya lo masuk susah keluarnya. Tapi lulus gak? Alhamdulillah lulus 6,5 tahun. Iya. 6,5 tahun. Oke. Bang Bimo, tapi lo apakah orang yang butuh kuliah untuk bisa jadi seorang voice over talent? Enggak. Ternyata. Ternyata enggak ya. Tapi lo mikir dulu harus. Karena ada situasi di mana keluarga gue menuntut Oh. buat kuliah Iya, gitu. iya, iya. Jadi gue tinggal sama orang tua, terus ada eyang gue lah. Oke. Nah, eyang gue tuh kayak udah kamu kuliah yang benar. Dan dulu sebenarnya gue diarahkan untuk kerja di Kemenlu. Gitu. Jauh banget. Ih, Kemenlu. Kan komunikasi, jalurnya tuh komunikasi, Oh, terus ngambil iya, iya. bukan universitas ya, sekolah tinggi. Oke, yang oke. ada relevansinya sama Kemenlu waktu Iya, itu iya, iya, gitu. iya, Jadi iya. gue disuruh tuh Oke. untuk kuliah lah di situ. Kuliah. Ya. Nah, tapi ternyata setelah berjalannya waktu, Mm-mm. gue kan ada di dunia advertising nih, periklanan. Dan gue ngambil komunikasi lalu konsentrasinya advertising. Iya. Kepake untuk tahu ternyata proses-proses di dalamnya. Tapi Iya, untuk iya. menjadi seorang voice over talent Enggak. nggak butuh pendidikan. Ini gue jujur-jujuran aja. Iya, bener, Gitu. bener. Tapi kalau lo mau tahu nih seluk beluk industri lo, Iya. ya lo butuh kuliahnya gitu. Makanya kalau gue selalu bilang kalau ngomongin kuliah, pendidikan gitu, gue mungkin 80%-nya edukasinya cuma 20%, yang di kelas cuma 20%. 80%-nya lo gaul, cari orang dalam. Udah itu doang. Orang yang bekerja keras, Heeh. orang yang disiplin, Heeh. sama orang dalam. Udah itu doang. Itu penting. Makanya gue selalu ngerasa kayak oke, kalau lo masuk ke universitas ternama di Indonesia, ya kan, lo masuk ITB, UI, UGM gitu-gitu, itu bagus. Tapi menurut gue bukan di dalam kelasnya yang harusnya lo kuatin, gitu kan. Nah, lo harusnya berorganisasi, ya kan, lo cari teman. Karena pada suatu saat ini teman-teman lo ini ya bakal jadi orang-orang yang mungkin ada di ya jadi partner bisnis lu gitu kan. Ya, akhirnya betul, kan dan itu yang gue selalu mikir. Jadi apakah gue orangnya pendidikan banget? Ya gue 6,5 tahun gitu kan. Bisa dibilang nggak pendidikan banget sih. Sebenarnya pertanyaan gue ini sebenarnya nih yang Iya. akan gue tanyain. Menurut lo, setujukah lo dengan statement sekolah tuh nggak penting, yang penting belajar? Iya bener. Gue juga ngerasa Apalagi gitu. dengan kondisi saat ini. Iya bener. YouTube men. Udah Institut YouTube Indonesia udah. Iya. Iya. Iya kan gue bilang juga ibu. Iya. Gitu. Tapi bener loh Pak. Lu mau belajar apa aja ada? Ada coy. Belajar bohong juga bisa dari Wah, YouTube. bisa. Silakan. Iya kan? Iya lah. Belajar voice over bisa nih sama saya. Iya bisa nih kalau ini di sini nih. Nggak usah jauh-jauh, iya kan? Semesteran 13 juta buat apa dibayar? Gitu loh. Anjir. Iya kan? Aduh anjir, iya lagi. Will, tapi lo tuh pernah di luar negeri gak sih? Pernah. Iya Ya, kan? gue pernah waktu itu. Masih gue kecil gitu kan, gue di luar negeri. Berapa lama? Pokoknya pas gue SD lah. Jadi nggak begitu lama kan Di? sebenarnya di Amerika. Oh. Jadi pas gue masih kecil gue ke Amerika. Jakarta Pusat tuh ya? Chicago. Bukan. Cikini kali pasir Gondang Dia. Beda ya, bukan. Iya, gue di Houston, Texas waktu itu kan. Tahu nggak Nol? Kagak tahu. Itu Whitney Houston yang nyanyi Nol.
sedap. Iya. Dulu gue di Amerika emang benar, tapi ya itu gara-gara gue di Amerika, gue ngerasa pas gue datang ke Indonesia gue agak songong sih. Gue merasa bahwa gue lebih baik daripada orang-orang lain. Dalam hal Ya gimana sih kayak lifestyle, dalam hal berbahasa, apa ya? Dalam berbahasa apa ya gue mikirnya. Jadi gini, gue selalu merasa bahwa oh iya gue didikan orang luar negeri, jadi gue merasa bahwa gue lebih baik gitu kan. lu balik SMP? SMP gue. Oh, Gitu. tengil. Jadinya dalam tanda kutip. Mungkin nggak tengil jatuhnya, tapi lebih ke apa ya? Ya gue merasa kayak oh iya nih gue didik kecatakannya beda gitu. Jadi gue terlalu pede sih kalau menurut gue. Pada saat itu gue terlalu pede dan gue ditampar banget sama situasi yang ada di Indonesia, di mana kayak oh iya walaupun mungkin ilmu lo tinggi nih, ya kan lo dapet ilmu yang nggak didapetin orang-orang lain, tapi lo nggak punya ya ilmu jalanannya gitu kan. Lo nggak punya ilmu di mana kayak ya orang di Jakarta tuh kayak gimana sih, orang Indonesia tuh kayak gimana sih kan gitu kan. Jadi lo cuma punya ilmu yang textbook mungkin, atau mungkin lo punya ilmu yang konseptual doang, ya kan. Tapi pada akhirnya ya lo nggak punya ilmu yang apa ya langsung dilakukan di jalanan. Kan ada peribahasa tuh ya, di mana bumi dipijak, di situ langit Junjung. dijunjung. Junjung. Gue kagak tahu lagi tuh, maaf. Iya. Dari Indonesia. Oh iya. Peribahasa. Lupa. Iya. Will, ini menarik Will. Berarti lu sadar dunia dalam artian lu udah TK gitu dan lain-lain, itu lu langsung di Houston. Enggak, gue baru SD lah. Pokoknya gue di Houston tuh SD, iya kan. Dan di situ gue turun kelas juga waktu itu, kelas 4 Belajar SD. bahasa Inggrisnya gimana, Will? Susah. Belajar bahasa Inggris di luar sana itu susah karena gue contoh basic-basic doang pas di Indonesia. Tapi akhirnya gue bisa karena gue ngobrol. Ya udah kebiasa lah. Bener. Udah kebiasa. Ini menarik loh. Kita coba nyerempet tentang aksen lah ya. Oke, gitu. aksen. Kita ngomongin tentang voice gitu. Ada yang bilang, punten ya, ini bukan masalah rasis atau gimana gitu. Lo mau orang Nigeria kayak, lo mau orang Algeria kayak, lo mau orang mana, lo lama di Singapura, jadi logatnya Singlish ke bawah akhirnya. Bener. Gitu. Bener ya? Bener. Terus lo mau kemana, akhirnya sering ngobrol ke bawah, Iya. belajar dengan sendirinya. Bener. Orang Europe selama di let's say Afrika gitu, jadi Iya. lo jadi ke bawah. Iya bener. Dari ngobrol aja ya? Ngobrol ya. Iya bener, ngobrol sih. Nggak jauh-jauh dari itu, karena itu kan yang kita lakukan setiap hari. Terus juga dibandingin sama kita belajar textbook, again gue selalu mikir kayak oke, mendingan kita ketemu sama orang, terus kita ngobrolin bahasanya dengan bahasa mereka, atau mungkin kayak ya udah ya lo mendapatkan apa ya, sesuatu yang lebih dari cuman yang ada di textbook doang gitu kalau menurut gue. Will, gue pengen nanya dong, gue kan sering atau barengan sama, lo tau Christo Immanuel kan? Christo ya. Kayak kan, dia kan impersonator. Iya, impersonator. Dia benar-benar meneliti banget tuh, Iya. logat-logat dan bahasa. Cuman gue kayaknya, sorry ya gue lupa, kayaknya dia tuh belum pernah di US langsung. Oke. Dia cuman menonton, Iya. dia cuman movie enthusiast dan lain-lain. Tapi lo kan pernah di sana. Dia tuh pernah bilang, aksen di Amerika sendiri tuh beda-beda ya. Beda-beda. Nah, terus lo bilang Texas gitu kan. Iya. Bedain dong, kasih tau dong kalau Texas tuh gimana kalau ngomong. Let's say dengan kalimat yang sama, kalau Texas gimana, kalau Brooklyn gimana gitu atau gimana? Gua nggak begitu ngulik ya kalau kayak gitu, karena kan ini kan sehari-hari Iya, nggak apa-apa. Tapi yang pasti tuh kalau biasanya kalau di bawah di South itu atau mungkin di Texas gitu, kadang-kadang mereka ngomong kayak hey y'all. Nah itu berarti halo kalian semua gitu kan. Coba lu bilang tadi. Hey y'all. Sam Kingston. Iya kan? Nah tapi kalau kata guru gue waktu itu, kalau dia kan dari Michigan, dia dari states di utara. Sopan banget tuh berarti tuh. Iya, beda. Michigan. Gitu kan. Iya, Sopan tuh berarti tuh. Beda. Dari Michigan. Iya. Nah, kalau guru gue dia ngomongnya hey everyone. Nah, itu kan kayak ada gitu-gitunya tuh. Dimana atau enggak ada logat kayak ya howdy namanya. Howdy. Ya kan gitu-gitu kan. It's more country kalau kata orang kan, kayak lebih country, dimana kayak orang-orang di utara tuh lebih kayak hey or, you know something like that lah gitu jatuh. Oke. Nah, lalu lo sekarang bergeliat
apa sih istilahnya ya? Mengulik. Apa sih Kit namanya Kit? Mengulik apa? Menggiati atau mendeklarasi. Iya. Udah jadi seorang rapper. Yang mana pas lo masuk Mustang pun juga lo udah seneng nge-rap dan lo bikin lagu gitu sama salah satu label gitu kan ya. Nge-rap dengan style lo. Berbeda dengan rapper-rapper yang memang sudah ada gitu. Karena ini correct me if I'm wrong ya. Emang rapper kan punya stylenya masing-masing. Betul. Apakah budaya yang tadi kita bicara budaya, lu budaya tinggi banget nih gitu dari US dan lain-lain. Akhirnya berimbas ke selera bermusik lo dan akhirnya menginfluence lo untuk jadi seorang rapper. Iya, itu. Especially di rap ya, di dunia rap, di musik gitu kan. Again, ini adalah keangkuhan gitu kan, kayak misalnya rapper di sini kan kayak iya lo sih pada keren, tapi gue lidah Amerika kan gitu kan mikirnya kan. Masih ada keangkuhan itu kan kalau zaman dulu gitu gue ngerasa. Tapi ya setelah gue pikirin lagi, kayaknya menjadi seorang musisi atau rapper itu nggak ada sekolahnya ya kan akhirnya, dan kayak ya udah ya di mana lo berpijak ya itu sekolahan lo gitu kan. Dan itu juga tempat lo mencari tahu, kayak mau itu lo belajar nge-rap atau bikin musik di Amerika atau lo bikin musik di Indonesia, kalau lo menggeluti itu dengan serius dan lo emang tulus ngebikinnya, kayak menurut gue nggak ada bedanya sama sekali. Apapun gitu sih kalau lo tulus ngejalaninnya pasti jadi berhasil. Iya, gitu benar. Tapi apakah semua orang yang akhirnya sekolah di sana, di US lebih tepatnya ya gitu, selalu dijelin sama rap? Apakah di sana tuh rap bener-bener kayak king banget gitu? Rap itu kayak dangdut ya bisa dibilang ya. Di sini. Iya, kalau di sini tuh gue ngerasa kayak dangdut sih, karena itu kan kayak the music yang ya masyarakat gitu kan. Jatuhnya kalau kita punya dangdut di sini ya mungkin hip hop itu lebih ke dangdut. Bedanya hip hop sama rap apa? Mungkin lo udah sering bilang, cuman di sini di channel gue mungkin belum ada yang tahu. Kalau hip hop itu lebih ke lifestyle lah ya jatuhnya ya. Oh gitu. Ya ada elemen-elemen of hip hop gitu kan jatuhnya kan. Itu sampai ke fashion gitu. Iya kan, ada apa sih, graffiti, ada banyak lah gitu kan jatuhnya di situ, dance break dancing dan DJing gitu kan. Dimana rap itu adalah sebuah genre musik kan, dimana kayak ya nge-rap gitu, dimana lo nyanyi tapi dengan gaya dengan kayak rada ngomong gimana gitu ya, berrima yang kayak gitu-gitu loh. Jadi itu bedanya sih di situ ya. Again, gue bukan orang yang paling jago hip hop dan rap gitu ya jatuhnya ya. Karena again kalau ditanya, gue sering banget ditanya soalnya kayak, iya menurut lo hip hop tuh apa sih atau rap tuh apa? Ya makanya. Iya gitu. benar. Dan gue ngerasa kayak gue kagak begitu ngerti sejujurnya gitu, karena gue cuman melaksanakan gitu kan. Kecuali kalau gue jadi dosen atau mungkin gue jadi kan kalau di Amerika kan ada tuh yang kayak hip hop study gitu kan jadinya kan ada. Wah keren. Ada hip hop study yang kayak memang membedah kayak hip hop itu sejarahnya kayak gimana kayak gitu-gitu kan. Nah itu ada, tapi ya gue bukan orang yang seperti itu. Gue cuman kayak gue suka lagu hip hop, gue suka lagu rap, ya udah gue kerjain. Nah gitu jatuhnya. Gue lebih yang kayak gitu sih. Gue lebih praktisi ya jatuhnya. Praktisi benar. Lo kerjain, lo tekunin, lo akhirnya bawa ke kehidupan sehari-hari, lo bawa sampai siaran, sampai akhirnya lo sekarang bawa ke konten. Nah konten benar. Bikin The Rap Up Indonesia. Betul. Gitu betul. Kan. Lo nge-rap up gitu semua kejadian-kejadian dalam waktu seminggu. Nih Instagramnya teman-teman The Rap Up Indonesia gitu ya, dimana Willy yang memang ngisi konten di situ. Benar, gitu kan. benar. Itu gua nggak tahu sebenarnya. Ini pesanan orang untuk membuat seperti ini kah dari dalam diri lo atau apa pure dari diri lo sendiri untuk bikin sesuatu yang dalam skena rap Indonesia gue bikin yang beda. Ya ini sebenarnya mimpi dari pas gue SMP. Serius? Iya, mimpi gue adalah untuk ngebikin namanya rap up itu bukan punya gue ya. Kayak rap up itu bukan kayak Willy pembuat rap up gitu misalnya. Kagak ada, karena rap up itu sebenarnya adalah sebuah terminologi, iya kan, yang dibikin sama rapper-rapper di Amerika. Kalau dulu gue tahu namanya Skills ini adalah seorang rapper yang bilang kayak kita merap up 1 tahun, jadi di setiap tahun ada rap up 2014 dengan rap up 2015 dengan rap gitu. Nah kalau tadi kan kita ngomongin tentang pendidikan, sekarang kerjaan tuh rapper si Skills itu adalah seorang dosen di Amerika, dosen hip hop gitu.
Sedap ya. Dosen hip hop, gue baru tahu lagi. Dosen hip hop sekarang di sana. Dan itu adalah orang yang pertama kali gue tahu dia bikin rap up dari tahun 2001 kalau nggak salah itu. Jadi itu bukan hal baru yang kayak oh ya udah kucuk gue bikin pertama, kagak. Kayak itu tuh udah dari skills itu yang dari tahun 2001 gue tonton pas masih SMP. Iya kan? Anjir. Terus akhirnya gue bilang, gue pengen bikin kayak gini. Kayak suatu hari nanti gue pengen bikin nih kayak gini. One day gitu. Nah, akhirnya opportunity-nya datang, ya udah ya ayo apa kita tuh? bikin. Datang tuh apa tuh? Opportunity-nya tuh ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah gue boleh beli kamera. Which is ya mohon maaf nih, kamera tuh mahal gitu kan. Iyalah. Iya kan jatuhnya. Jadi kalau kamera murah tuh nggak ada kamera murah. Yang murah tuh Kameha. Waktu itu akhirnya gue bisa nabung, bisa bikin. Oke, kalau gitu ayo kita bikin wrap up kayak skills waktu itu. Tapi gue sendiri waktu itu. Iya. Capek dong. Per minggu ya? Enggak, dulu itu 2016, ini mah udah lama banget. Oh, udah lama banget. Udah lama banget. Itu pas aku masuk penjara apa? Itu lo bikin Enggak tentang bikin kali ya, gue nggak tahu deh, gue agak lupa. Pokoknya ini udah lama soalnya kan 2016. Iya, baru tahu. Iya, baru deh tahun 2019 gue ketemu sama temen kuliah gue, terus dia kan anak agency, ayolah kita bikin satu gitu kan, bikin wrap up, nge-rap berita di 1 minggu gitu misalnya. Terus kayak oh iya ini gue udah tahu nih konsepnya, ayo langsung kerjain. Nah gitu udah aman lah gitu kan, kita kerjain dan ya udah sampai sekarang deh ini nggak berhenti gitu. Itu lo kenapa pakai bahasa Indonesia, bukannya lo nyaman pakai bahasa Inggris kalau nge-rap atau bikin lagu? Itu yang menurut gue ngerasa kayak gue pengen supaya semua orang tuh bisa ngedenger lagu rap atau hip hop dan nyambung gitu loh. Kalau pakai bahasa Inggris, gue nggak tahu nih kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris, ya banyak kan orang nggak bisa bahasa Inggris kan akhirnya kan, dan gue pengen nge-touch sebanyak mungkin orang gitu kan, supaya orang bisa mendengarkan, menikmati, terpapar informasi gitu dari kita. Jadi gue ngerasa ya mendingan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Kenapa nggak lo jual keluar aja kalau gitu, rap up ini? Nah ini yang lucu, karena kalau gue mimpinya kan kejadian internasional banyak pak kalau dipikir. Bener sih, tapi gini, kalau ini dari gue sendiri ya, jatuhnya gue itu datang dari Indonesia ya kan. Dulu gue di Amerika atau gue di luar negeri, mancanegara, gimana. Tapi gue ngerasa pada akhirnya gue harus balik lagi ke Indo gitu, karena ya orang ini, this is my people. This is my people. Right? Ini orang-orang gue gitu kan jatuhnya. Richiga balik lu. Iya kan. Ciga Brian juga sama, dia merepresentasikan Indonesia di skala internasional atau mancanegara gitu kan jatuhnya. Itu keren ya kan. Tapi kalau gue ngerasa gue pengen merepresentasikan Indonesia ya, untuk orang-orang Indonesia juga. Gue pengen nge-touch ya inilah kita, dan juga bahasa kita Indonesia tuh sebenarnya keren, dan gue ngerasa why not dibikin menjadi sebuah karya gitu. The best. Nih salah satu bentuk komunikasi yang lain sebenarnya dari seorang voice talent, yaitu dari skena rap tapi menginformasikan sesuatu. Ya memang sih rapper-rapper yang lain juga membuat lagu dengan mau menginformasikan nih ada situasi kayak gini, tapi kan Willy real time banget kalau dibilang tuh seminggu. Betul. Tuh per minggu 2 minggu tuh real time hitungannya gitu. Benar ya, makin kesini gue kayak makin bisa video bisa 3-4 seminggu gitu kan. Style suara apa yang akhirnya lo keluarkan dengan bahasa Indonesia ini? Misalnya dengan style rap kenceng ngebut, ataukah dengan rima di belakangnya sama gitu. Ini gue dari pandangan om banget nih, Iya. Ataukah dengan pemilihan diksi yang nyentil punchline gitu kalau di radio gitu. Bener. Iya, bisa dibilang punchline oke. It will be punchline. Terus juga gue kepikiran tuh apa ya? Cara gaya bahasanya itu lebih ke gaya bahasa gitu. Sehari-hari sih menurut gue. Gue lebih ke gaya bahasa sehari-hari yang bisa connect sama banyak orang. Jadi gue nggak mau ngebikin ini jadi terlalu kompleks, ngebikin ini jadi terlalu kayak lirik. Kalau di rap itu ada yang kayak lyrical, dimana kayak lo menulis sesuatu yang puitis banget gitu kan, which is itu juga ada artnya di situ kan. Nah tapi kalau gue mengambil jalur yang lain, dimana kayak ini maksud gue. Iya, dimana kayak gue maunya semua orang bisa mengerti gitu apa yang gue omongin,
semua orang itu bisa mendapatkan informasinya, bisa mendapatkan opininya. 30 detik semenit ya? 30 detik sampai 1 menit. 30 Bener. detik sampai 1 menit yang isinya lebih banyak kritik. Kritik banyak juga. Lebih banyak kan? Lebih banyak, lebih ya. banyak kritik. Iya, bisa dibilang kritik, benar. Apakah memang akhirnya lo menemukan celah untuk berkritik, apa memang lo dipaksakan aja, ternyata followers lo atau masyarakat Indonesia nih seneng nih ada yang mewakili kritikan? Sebenarnya lo nggak setuju, maksudnya Iya. ini bukan dalam hati gue nih, Iya. cuman pasarnya nih Benar. seru nih kayaknya kalau gue kritik mulu. Bener. Gue ngerasa tuh kayak gini karena memang kalau orang bilang kritik, iya emang ada kritiknya. Tapi back again, kalau di Rap Up Indonesia pas gue awal bikin juga gitu, kita tuh pengen ngebikin, kita tuh pengen orang-orang ngelihat dari dua sisi, bener kayak gitu. Nah seringkali kita tuh kalau mengkritik, kalau kita gontok-gontokan, kalau kita berantem, kita ngelihat cuma dari satu kacamata doang. Kita ngelihat cuma dari satu pandangan, satu point of view gitu kan. Dimana kayak sebenarnya ada point of view lain. Makanya kalau lo ngelihat di beberapa lagu-lagu gue nggak bilang kayak pemerintah kayak gitu. Nggak ada gue kayak gitu. Iya kan. Gue nggak ada ngomong yang memang mengkritik yang keras gitu kayak gitu. Kalau gue malah menertawakan situasi. Iya. Tapi sebelum lanjut nih teman-teman, kita ngeliat dulu nih beberapa nih potongan dari The Wrap Up-nya Willy Winarko. Sensor kartun dalam TV, sensor pegawai tak tahu diri, sensor adegan bikini, tapi jangan sensor korban berbicara. Kan, tuh lihat digital, bocor datanya. Makanya banyakin fotokopi KTP. Udah, fotokopi lebih banyak. Support bisnis lokal, oke? Itu tadi coach nomor 1 untuk soal kritik dan bertutur kata. Yoi. Lo berat banget Will untuk menyandang bertutur kata. Lo nggak takut tiba-tiba netizen, mana nih The Wrap Up katanya bertutur kata yang baik dan benar, tiba-tiba lo kepleset gitu? Apa akhirnya lo jadi jaga dalam bertutur kata? Iya, gue sangat menjaga sih. Gue sangat menjaga bertutur kata gue. Tapi ya namanya juga manusia, pasti kan ya kepleset, ya udah pastilah. Ya kan ada ya gimana ya, kita berdoa aja bahwa kita ini. Lo nyaman ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Enggak, gue malah bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia nih. Iya, bahasa Indonesia. Berarti tuntutan lo siaran doang tuh, akhirnya lo campur-campur jadi bahasa Inggris. Kalau gitu kenapa enggak? Kalau misalnya tiba-tiba punten nih, sorry. Lo melanjutkan karir di radio yang lain, yang lo harus pakai bahasa Indonesia full, tidak campur-campur. Gini, karena kalau gua ngomong bahasa Inggris itu tuh udah kayak natural gitu. Hal-halnya ya namanya juga we grew up in an environment, ya kan, di sebuah lingkungan yang seperti itu gitu, dimana ya again gue dari kecil anak rantau dari Amerika gitu kan jatuhnya kan. Jadi memang ya ini naturalnya seperti ini gitu. Nah, kenapa gue bilang gue lebih nyaman berbahasa Indonesia? Gue ngerasa kayak lebih mudah untuk gue memberikan sebuah opini, lebih mudah untuk gue memberikan sebuah informasi. Sekali lagi itu karena bahasa Indonesia, bahasa Inggris masalahnya adalah kita di Indonesia kayaknya nggak segitunya sama bahasa Inggris gitu. Mungkin ya udahlah 20% orang di Indonesia berbahasa Inggris dengan lancar, fasih, bla bla bla. 80%-nya gimana? Kan gitu kan jatuhnya. Nah, itu dari susah. Suka. Tapi kalau dari nyaman, lo enak berkomunikasi. Masalahnya dari tadi kita berkomunikasi pasti pakai bahasa Indonesia, nggak ada yang salah dan nggak ada yang sulit gitu dari antara kita gitu kan. Tapi kalau dikata nyaman, secara pergaulan lo, teman-teman lo tuh maksudnya di lingkungan kan pengaruh ke kita juga ya. Betul. Lagi-lagi sorry koreksi kalau emang salah gitu. Rata-rata lo pakai bahasa Inggris nih. Kalau juga.
Nggak juga, ya mungkin gini, kayak misalnya gue ketemu sama partner siaran gue, Reza Al-Qadri. Ya doi kan Bahasa bisa Arab. bahasa Inggris. Dia bukan bahasa Arab. Dia lebih bahasa Inggris, ya kan? Iya, lo kalau dipikir bener, kan? iya. Akhirnya ya udah ya, hey man, let's go, let's get it. Nah, gitu kan. Let's get it. Come on. Let's sambil Yoi. Tapi kalau gue sama gue Bang Bimoki atau mungkin gue nongkrong di depan sini gitu kan bareng teman-teman kita, kabar bosku gitu. Iya nggak sih, Lebih kayak gitu berarti jatuhnya. Karena memang ada beberapa nih Will ya, beberapa yang ya gua pun akhirnya memilih untuk dikit-dikit aja ngobrolnya, karena wah lu kayaknya campur-campur nih ngomongnya. Iya, bener. Banyak loh, masih banyak Iya, loh teman-teman bener. kita Bener, yang bener. lo sebenarnya nyaman gak sih ngomong bahasa Indonesia, atau lo emang pengen Iya. nunjukin aja lo jago bahasa Inggris gitu? Oh iya, Paham nggak? Nah Ya iya, kan? gue ngerti. Nah gue ngerasa, iya gue lebih kecampur sih. Gue antara dua dialog ini tuh, ibaratnya dua dialek ini tuh, ya kadang-kadang keluarnya bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Inggris. Tapi kan dari presentasi dari tadi kita Iya. ngomong nih 30 menitan lah gitu. Hah? Nyaman-nyaman aja lo ngomong bahasa Indonesia, dan persenan bahasa Inggris mah dikit banget. Betul. Tapi kan banyak Will, lu pasti tahu lah teman-teman Iya, iya, kita yang ya man asing nih gitu. Iya, paham. Gua aja IF nggak lulus waktu itu. Iya. Berarti lu nyaman atau enggak sih gitu Iya, ngomong bener. bahasa Indonesia gitu kan? Iya, bener. Ini mungkin ada nih. Ini fenomena yang gue ngelihat, again, lingkungan. Iya itu Di lingkungan. lingkungan itu kan, dimana kayak oke ya lingkungan lo mungkin ya berbahasa Inggris ya, udah pastilah itu bakal keluar gitu kan. Tapi ya kalau lingkungan lo ibaratnya nggak bisa berbahasa Inggris, atau nggak kayak ya Indonesia banget gitu, kayak Iya. misalnya kita di sini ya susah juga sih, Susah kalau juga. nggak bakal keluar juga kan bahasa Iya, Inggris yang kayak betul, gitu betul. jatuhnya. Ya kelihatan lah kalau misalnya lo memang lingkungannya seperti itu, atau memang lo pengen show off aja. Iya, Gitu kan iya, jatuhnya iya. kan. Kalau lo pengen show off udah pasti ya agak berbeda, dari logat bakal berbeda, dari namanya apa, code switching ya kalau itu namanya. ya Gua nggak tahu sih. ya, jadi perbandingan apa ya, jadi ibaratnya momen-momen dimana kita berganti dari satu bahasa ke bahasa lain. Iya. Gitu kan, momen-momen ini pasti tuh agak off gitu. Kayak misalnya kayak gue barusan ngomong, momen-momen ini barusan off itu kan bahasa Inggris ya kan. Iya. Ya kan, tapi off itu maksud yang kayak itu gue natural aja gue ngeluarinnya gitu kan. Tapi kadang-kadang juga ada yang momen-momen dimana oh ya bahasa Inggrisnya kayak apa ya, tidak pada tempatnya Iya, gitu tidak aja, pada penempatannya itu gitu, penempatannya itu yang rada-rada Betul. susah gitu loh. Kalau gue sekarang ini Will, belajar banyak dari lo untuk adaptasi lah dalam berkomunikasi. Itu sih iya, akhirnya. bener. Karena nggak semua orang menerima gitu Iya, apa yang iya. kita omongin atau gaya bahasa kita gitu. Betul. Karena lo lama juga siaran dan ketemu banyak orang. Salah satu benefit dari siaran adalah yaitu kita bisa sering ngobrol sama berbagai karakter lah. Iya. Berarti kalau gitu lo penyiar, host, atau rapper? Gue apa ya? Gue pencari uang. Kalau konten creator ya kita semua konten creator lah bekerja gitu. Iya. Penyiar, host, atau rapper? Susah ya gue ngatakan ini. Oke, kalau sekarang susah, nantinya Oh, lo oke. akan Saya mau jadi politisi ya, kebetulan. Tetap ya. Saya politisi. mau maju jadi presiden tahun 2024 ya, kalau boleh tahu ya. Ini jadi ya ini lagi ya 2024 ya, hati nih Bang Will. Let's go! Let's go, man! Let's get it! Let's get it out! Yes! Bang Will 2024. Let's Hey, Let's do it. let's do it! Lego. Lego. Lo nggak apa-apa kan untuk jadi seorang rapper di tengah rapper-rapper Indonesia yang saling pengen ngeliatin skill dan lain-lainnya gitu. Iya. Apa lo nggak berkecil hati atau lo nggak takut diomongin atau dan lain-lain? Takut sih, takut banget. Makanya gue tanya tadi lo Iya. penyiar, host atau rapper atau gimana nih? Iya, takut lah pastilah. Tapi lo nggak apa-apa kan sekarang nih disebut rapper juga? Nggak apa-apa. Jadi gini, kalau gue adalah gue praktisi. Gue bukan orang yang membedah hip hop, yang membedah
jadi penyiar radio gitu. Kalau lo mungkin kan ada sisi edukasinya dari seorang Bimoki kan. Kalau gue nggak ada sama sekali. Kayak gue bukan di sini untuk ngajarin lo cara nge-rap. Gue bukan di sini untuk ngajarin lo cara siaran. Ya kalau misalnya ada yang mau ngundang seminar sih boleh ya gitu kan. Rate saya sangat berkompetitif gitu kan. Iya kompetitif banget. Tapi ya gue merasa gue bukan seorang akademisi gitu tentang hal-hal seperti ini. Jadi ya gue melakukan apa yang gue bisa aja. Ya kalau gue nge-rap kayak gini ya udah gue keluarinnya gitu. Karena ini yang sering kali jadi kesalahan kalau menurut gue ya dilakukan sama banyak orang, especially di bidang seni gini. Waduh. Lo kebanyakan mikir men, gitu kan. Lo ngapain kebanyakan mikir tentang karya lo, kebanyakan mikir tentang apa yang lo bikin. Ya lo yang dari hati lo ya lo keluarin gitu aja kan. Semudah itu sebenarnya untuk jadi seseorang yang ada di bidang ini gitu. Kalau misalnya itu yang ada di dalam hati lo ya lo terus mengatakannya, itu bakal flow aja gitu. Ya emang. Iya kan, kebanyakan dari orang masalahnya adalah pada saat mereka mau mengeluarkan itu, kayak misalnya mau bersuara lah, mau bikin karya lah, bikin konten atau apapun, kebanyakan mikir bos. Kayak akhirnya ini bagus nggak ya? Ini bakal diterima nggak ya? Banyak pertimbangan. Pertimbangan jatuhnya, which is oke, kalau lo mau pertimbangan takut di penjara gara-gara undang-undang ITE boleh gitu. Tapi kalau lo mikir kayak oh iya gue bakal dicela nih sama orang, atau gue bakal diomongin sama orang gara-gara gue bikin karya ini, ya itu mah nggak usah dipikirin karena lo nggak bisa kontrol itu. Ya kan, apa yang orang ngomong ya udah ya itu. Berdamai dengan orang. Situasi diri lo itu. Iya, exactly. Oke, Iya. gue mau tantang Willy kalau tadi apa lo mangkuk Jack Lee itu ya begitu no lamanya tawa-tawa lo. Kalau tadi Willy bilang nggak usah terlalu banyakan mikir lah, gitu. Udah langsung aja hantem aja gitu. Iya. Sekarang lo jawab tanpa mikir ya. Oke. Rapper Indonesia yang menjadi influence lo. Psycho G. Kalau rapper luar negeri gampang. Jay-Z. Politisi andalan lo di Indonesia. Kagak ada. Katanya pengen jadi politisi. Lo belajar politik terus dari mana? Pak Prabowo. Ganjar Pranowo, Puan Maharani. Siapa lagi? Ridwan Kamil. Sedap. Bima Arya, betul. Semua juga disebutin. Pokoknya yang ada di tingkat-tingkat atas tuh ya untuk jadi presiden 2024. Nah, itulah panutan-panutan saya. Iya kan? Ya udah kalau gitu kolaborasi yang pengen lo kejar sekarang siapa nih? Bimoki. Ini udah. Udah ya. Winarko. Bingung. Nggak usah rapper. Siapapun orang yang pengen lo ajakin untuk bikin something lah. Sedap nggak tuh gua bikin something. Terlalu banyak sih gue. Satu aja impian. Pak Jokowi dah atau siapa gitu. Ini harus rap, harus musisi atau apapun. Lo mau bikin karya sama dia gitu. Karya kan nggak harus nge-rap kan. Kalau lo apalah gitu. Aduh kebanyakan lagi nih. Siapa ya? Galau gitu. Ya udah 3 ya. Oke. Gue mau siapapun. Kok gue jadi gugup ya kayak gini ya. Blue Shelter tuh, gugup tuh. Itu gugup. Salah, gugup. Oke. Gue dari dulu gue mau sama Psycho G. Oh, lo belum pernah mana? Waktu itu belum pernah yang jadi gitu. Oke. Iya kan, Iya, gue iya. itu nomor 1 karena ya dari dulu ibaratnya dari gue SMA ya gue mau sama Psycho G gitu kan. Gue Bang sampai Igor tuh ya? Bang Igor, iya itu nomor 1 cuman nggak pernah ketemu aja Iya, gitu kan oke. jatuhnya waktunya dan Tapi sapa-sapaan udah kan? Maksudnya sapa-sapaan secara- udah, oke. ya ngobrol di Instagram, di Instagram. DM gitu aman gitu. Tapi nggak pernah ya itu kayak ke studio bareng, Ya, bikin karya gitu kan beda ya jatuhnya ya. Itu mungkin satu. Amin ya Allah. Amin. Iya. Terus yang kedua siapa ya? Gue pengen, aduh susah nih. Ya mungkin kalau yang sekarang nih pengen siapa lagi ya? Bentar. Bingung gue pak. Gue tuh sering banget nge-DM orang kayak collab yuk. Yang lo DM ya lo. Tapi jarang yang ngebales gitu loh jatuhnya. Wah parah.
Willy Winarko dan Centeng Biru nggak dibales. Nggak apa-apa, Gila. slow. Iya, jadi gue tuh udah kayak Sebut, bebal Will, gitu. siapa, Will? Gue udah bebal banget gitu Ya, kayak. nggak apa-apa. Iya. Siapapun. Siapa ya yang? Gue ke DM Mbak Nana belum dibalas nih juga. Wah iya Mbak Nana. Pengen gue Mbak Nana Gimana kan lu? dia kan Iya, gua hampir pengen sama lu. kan, dia bikin rap up. Bukan rap ya. Dia puisi. Nah, puisi tapi Iya, itu gitu gua- kan. Nah, gue mau satuin sama voice over, man, gitu. Mbak Nana. Mbak Nana kan. Mbak Nana tuh bagus tuh. Mbak Nana tuh bagus. Dia puisi lo masuk tuh, dang lagu Iya. Indonesia. Wah, iya lagi Mbak Nana Kan lagi. koruptor yang gitu-gitu kan. Iya. Oh, gue ada satu lagi. Nancy Judge. Kemarin gue baru ketemu sama Oh, Nancy Judge. Iya. Gue mau sama Nancy Judge tuh. Keren sih. Iya, Nancy Judge tuh kayak cewek gue ngefans banget sama Nancy Judge. Jadi kayak kalau gue Nancy Judge. oh, bukan gitu. Jadi kalau misalnya gue udah collab sama Nancy Judge, gue ngerasa kayak keren gitu di mata cewek gue. Jadi kayak oh iya mantep. Oke. Emang keren sih Nancy Judge. Keren dia dari segi ngebedah konten-kontennya. Iya. Oke, Will, sekarang bagian gua untuk bersuara, teknik bersuara lo. Bersuara seperti Willy Winarko, nggak usah susah-susah. Punya style sendiri ini orang satu ini nih, si Brother Wills ini. Yaitu dari segi passing berbicaranya. Passing tuh. Apa namanya? Passing itu lebih ke bukan fase ya. Lambatin atau cepetin gitu. Oh, temponya. Iya. Gue lama di US, man. Gue jadi susah bahasa Oh Indonesia. keren. Oh sedap. Iya kan? Sedap. Tempo berbicara. Tempo berbicara. Lo tuh yang ya kalau gue ini bukan beler atau apa ya. Iya. Lo tuh santai dan lo pakai tone suara yang deep gini. Oke. Terus gue nggak tahu ya apakah lo sadar lo pakai suara di hidung gitu sebenarnya. Nggak tahu ya. Gua- Lo lebih ke Gue nggak tahu. iya man gitu-gitu. Iya. Nah, terus tapi seorang Willy Winarko ketika ingin membicarakan sesuatu yang esensial atau di situ kalau di iklan tuh product knowledge ya. Iya. Atau di situ intinya lo akan merubah speed lo jadi lebih cepat. Tapi artikulasinya bagus dan volumenya lebih dikerasin lagi. Oh ini tuh gue lagi di review bos. Iya gitu. Lo tau gak kenapa itu gue lakukan? Karena gue sering ngeliat, ya ini kan gue udah bermusik dari tahun 2012 ya. Gue masuk TV, terus gue diinterview sama orang TV-nya. Pas gue ngedenger, kagak ada cohesiveness, apa ya? KFC, gue paham. Iya, kayak nggak ada intinya gitu. Kayak gue ngomong nggak ada intinya, kayak iya lo ngomong apa sih Will gitu. Nah sejak saat itu pas gue ngeliat diri gue di TV, gue ngerasa oke, setiap gue ngomong dan ada kamera di sini, gue nggak boleh gue harus tahu apa yang gue pengen beritahu ke audiens. Gue harus tahu pesan apa yang pengen gue kasih tahu ke audiens. Itu aja sebenarnya. Nah makanya gue ngerasa oke, pada saat gue mau memberikan sebuah message, iya kan, pada ada pesannya di situ, baru gue harus tap in gitu. Banyak yang melakukan itu dengan dia lebih lantang atau justru lebih pelan berbicaranya. Misalnya nih, Willy Winarko. Iya. Tahu nggak Willy Winarko itu? Nah ada yang seperti itu untuk menyampaikan pesan. Ada yang tiba-tiba serius, tiba-tiba tone suaranya langsung deep. Yang tadinya langsung tapi ya. Wah, ada yang kayak gitu. Ada yang tiba-tiba langsung nah ini nih gitu. Ada yang lo langsung melantangkan suaranya gitu. Naikin tone suaranya. Ada yang lebih pakai emphasizing atau penekanan. Itu kayak misalnya dari tadi ngomong tuh standar-standar gini. Nah, tapi gue itu sebenarnya dia langsung deng lebih di power. Kalau Willy enggak dari tadi. Oh gitu ya. Willy tuh ya gimana ya, gue tuh memang sekolah di luar negeri. Tapi lo harus tahu, gue itu sempat lebih cepet gitu. Tapi nggak apa-apa, itu ciri khas lo dan akhirnya untuk orang-orang atau interviewer jadi, gitu. Jadi lo ada atensinya nih. Jadi lo lebih cepat ngomong dan lebih ditekenin di situ dan lebih dilantangkan penekanannya. Yang lebih respect lagi artikulasinya, Pak. Yang lo nggak pernah miss saat lo pakai speed reading itu tadi gitu. Itu karena gue ngelihat di TV waktu itu, gue ngerasa kayak aduh nih gue kagak masalahnya pas gue ada di stage, gue ngerasa
oh gue keren banget nih, Iya. seorang penyiar radio ditanya pasti bisa lah menjawab gitu kan. Iya. Terus pas gue ngeliat kok gue kagak dapet message-nya Iya, gitu. iya. Makanya gue pada saat ini bodo amat mau itu diksinya berantakan, mau itu salah ngomong, atau mungkin gue pelan, lambat, cepet, gue bodo amat. Yang penting adalah kalau gue ngomong sesuatu pesennya udah nyampe, udah gitu Nah, aja. Itu yang gue iya. tekenin gitu. Dan perubahan perubahan speed reading yang dilakukan sama Willy itu akhirnya menimbulkan dinamisasi dalam intonasi. Yang mana dinamisasi dalam dinamika intonasi itu membuat orang tuh nyaman ngobrol sama lo ketimbang lo flat gitu aja. Udah gitu dibantu sama ekspresi lo yang kadang senyum, smiley voice, terus yang tadi tuh ada yang bilang ada beberapa orang yang iya pas gue di TV gue tuh kayak gimana ya, jadi kayak apaan sih gitu doang. Iya. Willy enggak, dari tadi ekspresif gitu. Kalau pas gue di TV aduh yang kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya lagi menyampaikan message. Itu message gitu. juga. Itu message juga gitu. Gue dibedah, ini dibedah nih sama Doi nih, pecah. Gue harus suara seperti Willy Winarko. Luar biasa nih gitu. Jadi pesan-pesan itu nyampe gitu. Ngomong cepet. Ketika mau ngambil lambat, gue balik deh tuh. Lambat ketika mau nyampein pesan, terus tiba-tiba Willy cepet gitu. Nah cepet itu kan berarti orang harus ini tune in ya. Ini message-nya Willy nih di sini nih. Betul. Dibilang salah atau benar nggak ada yang salah. Justru salah ketika artikulasi lo berantakan. Voice talent gitu ya? itu haram banget artikulasinya berantakan. Karena memang yang disampaikan ya pakai suara. Voice, gitu. Iya. Ya lo nggak boleh miss pak di artikulasi gitu. Caranya gimana? Banyak tekniknya. Yaitu dengan emphasizing, dengan speed reading, dengan smiley voice lo, dengan gestur lo, dengan tone suara lo gitu. Ketika lo susah nih kayaknya di diksi untuk misalnya ya pengejawantahan misalnya gitu. Itu kan artinya apa? Pengejawantahan tuh adalah pokoknya satu diksi tuh. Iya. Lo bisa untuk daripada pengejawantahan itu kan lo belibet gitu, mendingan lo pelanin atau pengejawantahan yang menurut gue tapi kan smooth banget ya. Iya. Gitu sih Will. Sesimpel itu seorang Willy Nih Winarko. gue belajar nih dari Bang Bimo nih, iya kan. Gitu. Jadi ada gitu-gitunya ya. Tapi kenapa speed reading kenapa artikulasi itu Willy Winarko kayak easy lah gitu. EZ tuh easy. Wah, Ya karena memang Willy seorang rapper gitu. Yang rap yang membantu belajar artikulasi. Salah satu trik untuk belajar artikulasi adalah speed reading. Kayak kita fingering main gitar. Sampai lo clean banget kan. Temponya makin cepat gitu. Lo akan terbiasa untuk ngomong makin cepat, ngomong cepat, lidah lo udah luas. Dan itu diiyakan sama salah satu teman gue yang dokter. Kenapa seorang penyanyi, seorang voice talent itu selalu ngeluasin rahang-rahang mulutnya gitu, lion face gitu. Gitu sih. Gue lagi sariawan lagi di sini. Gampang. Iya, sakit. Vitamin C banyakin. Iya. Cium, cipok, cayang, cemungut, apa lagi? Siap. Salah lo yang terakhir. Apa tuh? Cuan. Wah, amin. Will, thank you banget Will udah ngobrol sama gue. Makasih banget, Bang. Duh, keren. Thank you banget. Teman-teman pokoknya jangan lupa nih ke Instagramnya Willy Winarko, Drive Up Indonesia juga. Amin. Ya, kalau ada ide-ide mau Willy disuruh ngapain kek untuk Bang Will bahas ini kok. Willy itu selalu orang yang oke, gue tampung dulu, nanti gue coba kasih feedback ke lo. Amin. Nggak yang langsung wah kayaknya jangan deh gitu. Dari tadi tuh coba lihat Willy ketika gue lempar pertanyaan-pertanyaan selalu oke sih menurut gue gitu. Nggak langsung dimentahin. Enggak gitu bang. Gitu. Iya 2024 pokoknya jangan lupa untuk nyoblos ya. 2024 nyoblos cara politisi bingung. Willy. Pakan sayap kebinekaan. Siap. Thank you banget teman-teman semuanya yang udah nonton obrolan gue sama Willy Winarko, bersuara seperti Willy Winarko. Nggak usah gue tanya lagi, tadi banyak banget pesan-pesan yang disampaikan sama Willy supaya teman-teman juga bisa bersuara seperti Willy Winarko dalam hidupnya. Amin. Konsisten, berdamai dengan situasi diri lo, jangan kebanyakan mikir. Amin. Adaptasi dengan lingkungan. Lo harus tahu lawan bicara lo siapa. Lo jangan idealis sendiri. Ya gue punya style kayak gini. Ya enggak juga. Kalau lo mau di industri, kalau lo mau
berkarya, ya lu harus respect juga sama orang-orang sekitar. True. Willy Winarko, ladies and gentlemen. Bimoki di sini. Keren banget. Stay safe semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lalu share kalau ada channel itu ngebahas seputar dunia voice over dan juga suli suara di channelnya Bimoki. Adios.